Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa li walidayna wa li masyaykhina wa li ustadina wa li muslimina wa li sa'iril muslimina fid darin amin. Alhamdulillah, ibu sekalian, jemaah Majelis Taklim Jabal Rahmah yang semoga senantiasa dalam rahmat, karunia dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' berkaitan dengan sekarang masuk hadis yang keempat. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Sebelum kita melanjutkan, kemarin ada satu persoalan yang saya masih belum jawab secara baik, dikarenakan mereka yang menanyakan tentang satu sisi ketika Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis man ra'a minkum munkaran itu tidak memberikan syarat, gitu kan, kepada siapa saja yang mau menghentikan kemungkaran tidak harus disyaratkan orang yang baik terlebih dahulu. Itu seolah-olah bertentangan dengan surah As-Saffat ayat 2 dan 3, di mana kemudian Allah mencela orang-orang yang menyeru kepada kebaikan tetapi tidak mau mengamalkan. Sebenarnya kalau dibaca dalam tafsirnya, ini sempat sebelum kesini saya tadi baca dulu beberapa tafsir seperti tafsirnya Imam Al-Alusi dan tafsirnya Imam Ar-Razi, di mana kedua ulama ini kemudian menyampaikan bahwa berkaitan dengan hadis surah As-Saffat ayat 2 dan 3 ini kaitan eratnya adalah berkaitan dengan amar ma'ruf, amar ma'ruf, di mana kemudian ada dua tujuan dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan, dan yang kedua adalah janji untuk melaksanakan tapi tidak ditepati. Jadi ancamannya ada di dalam dua hal, selain tarkul ma'ruf, meninggalkan al-ma'ruf, kebaikan, tapi dia juga meninggalkan janji untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Maka celahannya kepada dua. Berbeda dengan orang yang mencegah kemungkaran. Karena kalau kita lihat redaksi hadis man ra'a minkum, itu konteksnya adalah ketika orang itu menghadapi kemaksiatan di hadapannya. Ketika ada kemaksiatan di hadapannya, apakah opsinya ada orang maksiat nih, saya belum baik, nggak boleh saya tegur? Enggak, karena konteksnya adalah kemaksiatan itu harus dihentikan. Mau yang menghentikan itu masih jahat atau tidak, masih kurang baik atau tidak. Karena konteks atau tujuan dari hadis tersebut adalah menghentikan kemaksiatan. Makanya dalam bab tersebut Imam An-Nawawi memberikan judul pada hadis tersebut adalah izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran. Jadi bagaimana caranya kemungkaran itu hilang, begitu ya. Sehingga makanya kalau kita lihat bagaimana cara-cara menghentikan kemungkaran, itu akan kita dapati pada konteks yang sangat luas sekali. Begitu. Ada dengan cara menggunakan harta, ada dengan cara menggunakan jabatan, ada yang akhirnya menggunakan kekuatan, bahkan dengan senjata, bahkan ada pada tahap-tahap tertentu. Begitu. Tidak kemudian setiap kemungkaran langsung pakai senjata, gitu, enggak cukup. Begitu. Makanya nanti dalam beberapa bab, misalnya kitab-kitab seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali dalam risalah beliau, risalah Al-Ma'ruf Nahi Munkar, itu dia menyebutkan tentang bahwa kemungkaran itu dihentikan dengan cara yang ma'ruf dulu, yang baik. Kalau nggak bisa, maka boleh dengan sesuatu yang sifatnya lebih tadi keras, tapi harus diawali dengan yang baik. Kenapa? Nanti kita dapat di dalam surah Al-Imran, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyebutkan
apa? Yad'u sebentar Al-Imran ayat sedikit. Dalam surah Al-Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi ada di ayat tersebut 104, Al-Imran 104 itu ada yad'una ilal khair. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini tiga perbuatan yang punya skupnya masing-masing. Yad'una ilal khair, menyeru kepada al-khair. Apa bedanya dengan ya'muruna bil ma'ruf? Kira-kira bedanya apa, Bapak sekalian? Ibu sekalian. Yang satu yad'una ilal khair, menyeru kepada al-khair. Yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada al-ma'ruf. Apakah ini hanya sekedar pengulangan? Tidak. Dalam Al-Quran, setiap esensi lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu mukjizat. Maka ketika Allah menggunakan yad'una untuk al-khair dan ya'muruna untuk al-ma'ruf, itu punya hikmah yang berbeda dan punya kewajiban yang berbeda. Contoh, saya rincikan, yad'una itu dari kata ad-da'a. Ad-da'a itu satu akar kata dengan ad-du'a. Apa? Memohon. Dan itu nanti menjadi kata yang berkembang menjadi ad-dakwah. Ad-dakwah. Jadi dakwah, doa itu satu akar kata yang sama. Maka coba kita renungkan dulu sekalian. Ketika kita berdoa, boleh nggak kita berdoa itu maksa? Ya Allah, kok saya nggak dituruti sini? Beradab nggak? Enggak kan? Maka ketika kita berdoa, adabnya bagaimana? Memuji Allah. Ya Allah, zat, Engkau ada zat yang maha lembut, Engkau adalah zat yang maha pemurah. Itu puji-puji dulu. Maka itu punya hikmah. Ketika kita berdakwah kepada orang lain, itu seperti kita memohon kepada Allah. Jadi apa? Tidak boleh mendakwahi orang itu dengan menghardik, tidak boleh. Karena dakwah itu tidak boleh menghardik. Dakwah itu tidak boleh menjelekkan. Dakwah itu tidak boleh menghina. Itu dakwah. Tapi objeknya adalah al-khair. Apa itu al-khair? Sebagian ulama ahli tafsir seperti Imam Muqtasim menyebutkan al-khair adalah al-Islam. Berarti apa? Mendakwahkan Islam. Jadi mendakwahkan Islam tidak boleh dengan sifatnya kekerasan, tidak boleh dengan sifatnya pemaksaan, harus sifatnya persuasif. Karena Allah menggunakan yad'una ilal khair, mengajak. Makanya nanti ada yang mengatakan maka dakwah dengan bilhal, kan gitu, dengan apa? Perilaku yang baik. Dakwah itu dengan contoh, dakwah itu dengan kata-kata yang baik, begitu kan? Tapi perhatikan ayat selanjutnya, ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna itu dari fi'il mudhari' yang dari amr. Al-amru. Amr itu sesuatu yang sifatnya memaksa. Kalau dakwah, itu nanti para ulama Yusuf mengatakan ad-da'wah itu adalah talabul fi'li minal adna ilal a'la. Tuntutan dari doa itu atau dakwah itu adalah tuntutan dari orang yang merasa rendah kepada orang yang lebih tinggi. Jadi nanti esensi dakwah itu tidak boleh kita seperti menggurui yang kita dakwahi.
dakwah itu memposisikan dirinya seorang dai itu adalah orang yang ada di bawahnya, tidak dalam posisi yang di atas. Jadi gak bisa dakwah, kamu maksiat belum sholat semua. Itu konteksnya bukan dakwah. Boleh nggak begini? Boleh, tapi nanti konteksnya bukan lebih dakwah. Tapi kalau konteksnya dakwah itu memposisikan orang yang berdakwah itu tidak boleh lebih tinggi daripada yang didakwah. Itu kalau dakwah. Tapi kalau ya'muruna al-amr, para ulama ahli usul mengatakan al-amru talabul fi'li minal a'la ilal ajr. Bahwa amr itu, perintah itu adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu dari orang yang posisinya lebih tinggi kepada orang yang posisinya lebih rendah. Sampai sini paham kira-kira? Yada'una memposisikan dirinya di bawah, ya'muruna memposisikan dirinya di atas. Cuma yang menarik adalah ketika alam di situ dengan objeknya adalah bil ma'ruf. Yang satu al khair, yang satu al ma'ruf. Yang al ma'ruf, kemudian para ulama mengatakan al ma'ruf khususan bil wajibah. Al ma'ruf itu hanya dikhususkan untuk perkara yang wajib. Jadi melaksanakan amar ma'ruf itu berarti memerintahkan pada perkara yang wajib. Maka kita akan melihat korelasinya. Maka wajar ketika yang murna itu memposisikan diri di atas, sedangkan yang diperintahkan itu perkara yang wajib, boleh nggak dipaksa? Boleh. Sebagaimana seorang ayah kepada anaknya bilang, nak, kamu harus sholat. Anaknya nggak mau, boleh nggak ditarik? Anaknya tidur, mau sholat subuh, nggak boleh. Kemudian kita katakan, mau sholat subuh kok mau bangun anaknya, enak dia kasihan. Enggak, bangun. Karena apa? Yang muruna yang wajib. Tapi kalau mendakwahi, boleh begitu. Mendakwahi memposisikan diri kita adalah orang yang ada di begitu kan. Nah terkadang dakwah itu tidak diterima bukan karena materinya, tetapi salah menempatkan posisi. Harusnya ketika dakwah itu kita adalah orang yang merendah kepada yang kita dakwahi. Tapi kalau yang muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang wajib, itu harus posisi yang di atas. Nah, terus apa korelasinya dengan yang ketiga? Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yanhauna 'anil munkar itu korelasinya mirip dengan ya'muruna bil ma'ruf. An-nahyi itu adalah diddu al-ma'ruf. An-nahyi itu diddu al-amr. Ya, larangan itu kebalikan dari perintah. Kalau perintah dari atas ke bawah untuk melakukan sesuatu, kalau larangan adalah larangan dari orang yang atas melarang orang yang di bawah. Itu an-nahyi, larangan. Yang hauna berarti melarang pada posisi orang yang di atas kepada orang yang di bawah. Dan inilah kemudian muncul korelasinya dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kenapa struktur amar ma'ruf tidak disamakan dengan nahi munkar? Karena ada kalanya orang mencegah kemungkaran itu tidak pada posisi yang di atas. Karena kemungkaran bisa terjadi oleh orang yang di atas kita. Betul nggak? Orang yang memiliki posisi di atas itu bisa melakukan kemungkaran. Tapi al-ma'ruf itu pada hakikatnya nanti hanya bisa disuruh oleh orang yang di atas. Sedangkan kalau itu sesama, maka akhirnya hanya bisa yad'una ilal khair. Itu kalau menyeru pada sesama. Tapi kalau misalnya guru ke murid, itu bisa amar ma'ruf nahi munkar. Karena guru pasti diposisikan di atas. Orang tua bisa melakukan amar ma'ruf kepada anak-anak. Ya, penguasa bisa melakukan amar ma'ruf terhadap rakyatnya.
tapi nahi munkar. Ini yang kemudian tadi hanya oleh Rasulullah SAW disebutkan abilisan, abiliyat, ya, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Korelasinya apa di sini? Maka dengan tangan ini memang mereka yang memiliki otoritas semula, menguasa, mencegah rakyat yang berbuat kemungkaran. Maka ini sesuatu yang alamiah, wajar, dihentikan oleh kekuasaan. Makanya para ulama mengatakan fabiliyah adalah bisultan, dilakukan oleh para penguasa yang bisa mencegah langsung, menghentikan langsung adalah orang-orang yang penguasa. Atau yang kedua yaitu siapa? Al-ulama. Karena kita harus tahu ungkapan dalam surah An-Nisa, atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di situ maknai bukan hanya penguasa, tetapi al-ulama. Ulil amri di antara kalian itu adalah al-ulama. Di antara selain penguasa adalah ulama. Maka kita akan dapati nanti para sahabat, ya, seperti nanti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu pernah langsung, tidak hanya sekedar berkata, itu bahkan pernah menarik orang para penguasa yang bermaksiat. Jadi kenapa? Karena mereka al-ulama yang punya posisi begitu, dan posisi ini memang berhak mereka menghentikan dirinya kalau itu sifatnya adalah para sultan, para penguasa. Karena rajanya para raja, penguasanya para penguasa itu adalah ulama. Itu kalau dalam struktur politik Islam. Kalau politik demokrasi hari ini ya memang jauh. Ulamanya masih bisa berkuasa. Ulamanya kebalikan. Iya, sampai berkuasa. Jadi ulama pesenan, repot tuh. Tapi secara umum itu strukturnya. Gitu. Ini langsung berat. Kalau ini untuk membreakdown dulu ya. Berarti karena khawatir, jadi nggak ini ada miss begitu, ada miss. Karena kemarin saya jawab tidak langsung dengan membaca tafsir. Nah, dari situ kita akan memahami konteks bahwa seruan larangan dalam surah As-Saffat itu berkaitan dengan orang-orang yang menyerukan kepada Allah, ya Allah, apa amalan terbaik? Kemudian turunlah perintah bahwa amalan terbaik yang disukai Allah adalah jihad fi sabilillah. Terus muncullah meletuslah perang Uhud. Sebagian orang kemudian mengatakan, enggak, kami enggak ikut dalam peperangan perang. Dan karena sebab itulah turun celaan. Awalnya mereka menjanjikan akan melaksanakan amal terbaik yang Allah janjikan. Pas Allah sudah menyebutkan apa amalan terbaik, mereka mundur. Sehingga makanya Imam Ar-Razi mengatakan celahannya pada dua hal. Selain tarbul ma'ruf, meninggalkan perkara yang wajib tadi, tapi juga dia meninggalkan al-wa'd, janji. Berjanji kepada Allah tidak ditepati, maka ancamannya dua. Berbeda dengan kemungkaran yang man ra'a minkum munkaran. Ungkapan ini bersifat mutlak ke siapapun. Siapa saja orang yang siapa? Ra'a, yang mendapati langsung kemaksiatan. Maka ada begini, melihat ada kemaksiatan, maaf, misalnya ada orang tiba-tiba mencuri, sedangkan dia juga sebenarnya pencuri. Ya. Apa kemudian ketika dia melihat kemungkaran itu, saya juga sama pencuri, kita hargailah sama profesi. Apa begitu? Tidak. Maka itu muncul kewajiban sekaligus juga bahwa dia harus menghentikan pencurian itu meskipun dia seorang pencuri. Gitu. Maka lucu kemarin itu di Jogja, gitu ya. Ada seorang sindikat yang melakukan penipuan. Penipuan apa? Dia merugikan bandar judol. Ya, judi online gitu. Dia melakukan penipuan. Dia melihat ada celah dalam sistem game judi online itu. Dia ngambil celah itu. Setiap dia menang, winning, langsung cut. Jadi dia dapat banyak itu. Wah, dilaporkan katanya kan. Dilaporkan, akhirnya ditangkap polisi. Pertanyaannya, siapa penjahatnya?
Yang melaporkan atau yang dilaporkan? Yang jelas dua-duanya, karena jelas bahwa apa yang dia lakukan. Jadi begini, ketika ada orang berbuat kezoliman, tidak boleh kita juga melakukan kezoliman kepada orang yang berbuat zolim. Tidak boleh. Orang yang zolim tidak boleh dibalas dengan kezoliman. Begitu. Maka model-model kayak Robin Hood, ya. Tahu nggak Robin Hood? Atau kalau versi Jawa Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu tetap haram. Meskipun dia mencuri dari orang-orang yang korupsi untuk dibagikan kepada orang-orang kaya, orang-orang miskin, gitu kan. Itu tetap haram. Kenapa? Karena dia mengambil harta yang bukan haknya. Tetap nggak boleh. Begitu. Tetap itu harus kembalikan kepada yang memiliki atau yang berhak. Seperti itu. Jadi lucu. Nah, jadi menurut itu posisinya memang adalah kedaruratan. Bagaimana ketika seseorang mendapati kemungkaran harus dihentikan. Enggak kemudian berkata, oh saya kurang baik, belum baik. Saya kok harus menghentikan orang, saya juga belum baik. Ya enggak, ini namanya kemaksiatan lagi jalan, harus di-stop. Dengan cara apapun. Karena tadi para ulama sampai fatalnya, kalau kemudian melihat dengan senjata itu bisa menghentikan kemaksiatan itu, maka lakukan dengan senjata. Selama tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Gitu. Nah, misal, mohon maaf, kita di Bandung ini kan sering ada begal, para pelaku geng motor dan seterusnya. Maka ketika kita misalnya lagi mau dibegal, kita menyiapkan senjata itu tuh. Dalam rangka untuk melindungi diri, dan itu termasuk nahi munkar. Di Indonesia yang melawan ditangkap. Ya, yang bela diri malah ditangkap. Nah itu mah repot. Akhirnya kita bingung ya, mau melawan begal, khawatir kita, wah ini kalau begalnya mati kita yang tangkap. Ada yang Gitu. Padahal kalau dalam Islam kita membela diri termasuk hal yang dibolehkan, hatta sampai yang begalnya itu mati. Itu kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang membela dirinya dan tertumpah darah yang melawan, maka itu tidak ada kisos. Tapi di Indonesia kalau di Tidak ada kisos. Kalau sekarang orang udah mikir-mikir. Saya kemarin dulu punya seorang murid yang dia tuh naiknya mobil. Ceritanya naiknya mobil. Dan ceritanya itu dia habis ada amanah dakwah begitu. Satu ketika lagi perjalanan pulang, mau siap-siap Jumatan, perjalanan pulang di komplek itu sepi, jalan sepi. Tiba ada orang lewat, langsung ngeluarin ini linggis, langsung dipukul. Nah, karena dia itu ceritanya ya hanya sekitaran wilayah yang dekat, dia nggak pakai helm. Murid saya itu pas dipukul sempat menghindar sedikit, tapi kan pelipis, berdarah banyak katanya. Berdarah itu perlu sampai setengah wajahnya itu berdarah. Tapi dia khawatir, ini kalau saya ambruk katanya, motor akan hilang. Motor yang dibawa motor mobil. Iya, pas. Royal Enfield kalau nggak salah itu. Jadi dia akhirnya berdarah begitu, dia mati diri. Pokoknya nggak boleh jatuh. Dia akhirnya pegang gini, motor langsung digas, sambil berdarah. Si begalnya takut, akhirnya nggak jadi. Karena begal itu memang ada waktu. Dia harus bisa ngambil motor itu di bawah 1 menit. Lebih dari 1 menit, maka dia akan dikejar oleh warga. Maka di bawah 1 menit itu harus sudah jatuh korban. Kalau enggak, tinggal. Makanya dia polisi itu tahu itu, tahan dulu, tahan. Akhirnya dia begalnya ragu-ragu mau maju mundur, akhirnya putar balik. Nah setelah putar balik, murid saya langsung terkapar. Bangun-bangun udah di rumah sakit. Ntar warga udah datang. Gitu, alhamdulillahnya semua hartanya masih dijaga oleh Allah. Nah itu contoh. Jadi terkadang kita boleh tuh membawa senjata ya, dalam rangka untuk membela diri atau kemudian tadi nahi munkar. Kalau memang dilihat dengan melawan itu bisa menghentikan kemaksiatan, maka itu boleh aja punya
kayak pistol listrik gitu, yang stun gitu, itu bisa digunakan ya, atau bubuk merica lah gitu ya, bubuk merica itu disimpan. Kalau ibu sering berkendara di kendaraan umum itu baik untuk disimpan. Karena saya masih ingat dulu, saya merasa dulu itu sempat sesumbar waktu Jakarta itu sesumbar, saya merasa oh saya itu kan orang karate sabu hitam, mikirnya siapa maju akhirnya saya bisa aja pukul gitu ya, baca begitu. Tapi satu ketika saya masih ingat, saya di Kopaja naik Kopaja ya, masih pengantin baru sama istri saya. Nah itu kemudian ceritanya saya mau mengunjungi sepupu istri saya yang kebetulan adalah guru saya sendiri waktu itu. Nah mau ke Jakarta Utara kalau nggak salah ya, Jakarta Utara. Kemudian naik Kopaja itu ada orang tiba di belakang, tiba nyentuh istri saya. Kaget saya deh, ini orang siapa? Tiba nyentuh istri saya. Saya langsung berdiri, langsung maksudnya apa gitu, mau saya pukul kan gitu. Tapi tiba-tiba orangnya itu kayak muntah. Saya sedih, ini orang apa? Saya tuh maknanya langsung gak jalan waktu itu, gak jalan. Kayak ada kebingungan. Ini orang tiba-tiba megang istri saya, tapi tiba-tiba muntah, tapi gak keluar muntah. Dalam sepersekian detik itu, HP yang saya taruh di saku sini lewat langsung diambil. Acting Itu pengalih perhatian langsung. Saya tidak sadar orangnya udah mulu. Saya mau kejar, ya si orangnya si supirnya nggak mau berhenti. Lurus setelah itu berhenti. Pas berhenti bu, ada ternyata seluruh orang di Kopaja itu ada 8 orang itu turun semua, dan itu semua gerombolannya si yang itu saya mau turun, mau ngajak datang, nggak jadi. Saya bilang, waduh saya berwali sih, nggak jadi. Bilang saya diikhlaskan, itu HP-nya tuh begitu. Mending saya ikhlaskan HP-nya, mending isi saya selamat. Itu ada anak kecil satu, anak SMA itu udah gini, gemeter. Karena hampir semua isi Kopaja ternyata komplotan semua. Gitu kan, makanya saya mikir, saya sapu hitam karate juga ini kalau lama 10 orang 8 orang ya. Apalagi kan kita nggak tahu dia pakai senjata atau enggak, saya nggak bawa senjata, udah masalah. Makanya saya mikirin nggak nendang lah, nanti malah khawatirnya nanti kalau misalnya saya menang nanti isi saya yang kejar, karena repot lagi. Gitu. Ya kalau udah gitu orang-orang supir bisnya aja nggak mau nolong, gimana aja? Mungkin komplotan juga kan gitu. Nah ini contoh maksiat itu kan semacam ini, kadang terorganisir luar biasa. Sehingga kadang kalau kita kemudian tidak lawan, itu akhirnya kemaksiatan dirasa biasa. Itu begitu. Cuman akhirnya masyarakat terkadang melakukan perlawanan kemaksiatan itu kadang berlebihan sampai kadang main hakim sendiri. Ya bayangkan ada orang maling motor, ya ketangkap, digebukin, dibakar sampai mati. Itu banyak kasus begitu. Koruptor sampai miliaran. Ke rumah sakit aja kemarin itu, di antara koruptor di salah satu rumah sakit Bandung itu ada yang diantar pengawalan VIP. Iya, pada koruptor mungkin negara besar. Tapi yang paling kecil-kecil begitu itu yang kemudian taruhannya nyawa mereka. disiksa. Gitu. Makanya ya, begitulah kondisi kalau kemudian negara tidak menutup celah-celah kemaksiatan. Gitu. Jadi kemaksiatan itu kalau tidak ditutup celahnya akan berkembang menjadi semakin lebih besar. Gitu. Makanya kalau melihat ada orang yang berbuat kejahatan itu, makanya di syariat tadi menekan untuk segera dihentikan. Tidak boleh itu. Semakin kemaksiatan ditunda, semakin kemaksiatan itu akan berkembang menjadi lebih besar. Begitu. Itu kondisinya. Orang awalnya korupsi mungkin awalnya 1 juta bu. Wah, merasa 1 juta aman lah. Nah ibu nanti korupsinya 1 juta kemarin aman, naiklah 10 juta. 10 juta gimana? Masih aman. Naik terus sampai akhirnya 1 miliar.
hukumannya cuma setahun, bebas, korupsi lagi Bu. Nanti 10 miliar. Ini balik modal Bu. Ya Allah ya, jadi begitu kondisinya. Kalau kemudian makanya syariat itu menekankan untuk menghentikan kemaksiatan dengan cara tadi, awali dengan yang baik, menghentikannya. Kalau nggak bisa, maka boleh dengan yang lebih keras. Begitu. Bahkan kalau misalnya menghentikannya itu tidak bisa dengan sendirian, maka boleh mengajak orang untuk menghentikan kemaksiatan. Dulu pernah Bu, saya mengadvokasi satu warga yang dia itu di satu kelurahannya ada satu RT yang itu khusus lokalisasi. Satu RT itu jadi lokalisasi. Masyarakat warga itu nggak setuju. Tapi yang punya lokalisasi itu pejabat. Itu repot, repot. Jadi maminya Repot. Jabar. Akhirnya warga itu bingung. Ya gimana? Lapor polisi, polisi nggak bertindak. Akhirnya selesai gimana? Lapornya kemana? Ke FPI. Loh, lapor ke FPI. Selesai urusan. Meskipun chaos ya. Jadi selesai karena merasa apa? FPI itu sendiri. Kalau dilihat sebenarnya dia muncul karena sebabnya apa? Sebabnya tadi karena ketika aparat tidak bertindak. Karena kita harus tahu juga SOP-nya di teman-teman FPI itu nggak langsung maju. Dia akan advokasi dulu ke aparat dulu. Aparat sudah melakukan apa, tindakannya apa ini. Kalau aparat kemudian dirasa lambat, tidak bergerak, baru FPI biasanya menurunkan laskarnya. Tapi dengan persetujuan dari warga setempat. Itu biasanya begitu SOP-nya ya. Kecuali memang nanti ada beberapa wilayah FPI yang mungkin nggak seperti itu sudah menyalahi SOP-nya. Karena saya pernah langsung ngobrol dengan beberapa pengurusnya. Itu ada SOP-nya begitu. Makanya kalau melihat sisi itu, kita harusnya melihat bahwa satu sisi FPI itu dengan plus minusnya gitu ya, itu dibutuhkan oleh warga ketika mereka mendapati aparat yang sudah tidak bisa mengayomi ketenangan dalam kehidupan mereka. Maka perlu terkadang ada gerakan-gerakan yang melakukan nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf mudah, amar ma'ruf punya posisi mudah. Tapi kalau nahi mungkar itu butuh keberanian, begitu, karena bisa pertaruhannya akan nyawa semua. Itu nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf orang yang sholat ada yang ngajak berantem, enggak, paling di ejek aja. Gitu. Tapi sisanya, tapi nahi mungkar itu sampai diajak berantem bisa. Itu ya baik ya, itu kurang lebih berkait. Jadi perlu difahami larangannya itu karena tadi berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau menghentikan kemungkaran nggak ada syarat harus orang yang tadi kompeten atau orang yang baik begitu. Pokoknya bagaimana kemungkaran itu berhenti dengan cara apapun. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi sekarang masuk hadis yang keempat. Siapa yang barangkali mau dibaca hadisnya mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini? Ada? Silakan. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasa fala yatanajas nani dunal akhar hatta tahtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhziluhu muttafaqun alaihi walafdu li Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah yang dua berbisik tanpa menyatakan yang ketiga, atau baru boleh berbisik sampai kalian bergabung dengan orang lain, karena yang demikian itu bisa membuat orang ketiga sakit hati. Barakallahu fiik. Nah, hadis ini ya hadis yang luar biasa berkaitan dengan adab dalam bersosial. Yaitu apa? Berkaitan dengan
larangan, dan larangan ini bersifat haram. Ya, ini haram konteksnya. Para ulama sepakat ini fihi tahrim. Jadi dalamnya ada perkara yang diharamkan, al-munajjah. Ya, ketika orang itu berbisik-bisik berbicara dalam suatu majelis, yang ketika entah itu dia dalam majelis atau dia dalam sebuah rombongan perjalanan, ya, ketika ada 3 orang dalam rombongan atau dalam majelis, maka tidak boleh dalam 3 orang ini kemudian ketika ngobrol tidak mengikutkan 1 orang, seolah lo gak diajak, nggak boleh. Jadi dia ngobrol sendiri terus bilang lo gak diajak, ini menyakitkan. Begitu. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk menyakiti sesama muslim. Maka ini masuk pada larangan secara umum, di mana kita tidak boleh menyakiti hati seorang muslim. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka tidak boleh kita ada satu cara, satu perbuatan yang bisa menyakiti sesama muslim. Itu tidak diperkenankan. Maka di sini dikatakan haram. Ya. Jadi sifatnya haram, bukan sekedar ini adab aja, enggak. Adab itu ada yang sampai pada derajat haram, ibu sekalian. Ya. Jadi sifatnya haram. Meskipun para ulama berbeda pendapat, apakah larangan ini bersifat hanya untuk orang yang bersafar? Karena nanti ada yang mengatakan begini, ketika orang safar di zaman dulu ya, di zaman Rasulullah SAW, kita tahu safar itu adalah perjalanan yang penuh dengan bahaya. Tidak kayak sekarang, kita perjalanan berbahayanya cuma kecelakaannya aja kan begitu. Hari ini kan begitu ya. Yang dikhawatirkan adalah kecelakaan. Kalau zaman dulu itu ada begal, ya, ada perampok. Ya, perampok gurun pasir itu berbahaya. Dan jalan-jalan kalau ditempuh itu salah, mereka bisa meninggal di perjalanan. Makanya ketika tiba-tiba dalam 3 orang yang sedang melakukan perjalanan, kok tiba-tiba 2 orang ngomong, maka 1 orang ini akan merasa was-was. Ini dia ngomong apa? Ini perjalanan kita itu masih jauh. Jangan-jangan dia ninggalin aku. Jangan-jangan nanti bekalnya nggak dibagi dan seterusnya. Jadi ada muncul kekhawatiran. Makanya sebagian ulama mengatakan larangan ini hanya dikhususkan untuk safar. Dan ada sebagian yang menyatakan safar di era itu, karena era sekarang sudah dalam kondisi aman. Kita safar kan jarang, kemudian dalam kondisi-kondisi yang mencekam, begitu. Kecuali memang perjalanan-perjalanan yang cukup mencekam. Gitu. Misalnya kita masuk ke pelosok-pelosok daerah. Kalau saya dulu pernah belajar namanya ada mata kuliah saya itu KAT, komunitas adat terpencil. Beberapa komunitas adat terpencil itu kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan ibu sekalian. Entah sisi secara ancaman satwa begitu ya, entah itu dari kayak simpanse itu berbahaya sekali ya, kemudian nanti belum buaya ya, dan lain-lain itu kalau satwa. Ada juga yang karena memang sukunya itu tidak menerima, jadi setiap ada orang tua itu dilawan. Nah itu maka kondisi-kondisi berbahaya seperti itu adalah ada kondisi-kondisi berbahaya. Kalau di Indonesia berarti kita harus mengunjungi daerah-daerah yang terpencil tersebut. Ya, yang kemudian kalau di dalam kajian ilmu sosiologi itu komunitas adat terpencil, ya, untuk istilah. Saya nggak tahu update yang terbaru. Ya. Itu begitu. Nah, sehingga sebagian ulama tadi mengatakan ini hanya khusus safar. Tetapi ulama secara jumhur, baik itu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, ya, dan Hambali seingat saya itu kemudian tidak membatasi hanya safar, tapi dalam lingkup apapun di mana karena ungkapan min ajli anna dzalika yuzinuhu, ya, agar dia tidak sakit hati, agar dia tidak merasa terabaikan, ini sifatnya umum, tidak hanya berkaitan dengan marah bahaya. Maka tidak juga dikaitkan harus selalu safar larangan ini, tapi berkaitan dengan secara umum, baik kita safar maupun tidak. Itu begitu. Nah, cuma para ulama itu kemudian menyebutkan ungkapan dengan ungkapan dunal akhar hatta tahtalitu binnas, hingga ada orang lain yang ikut bergabung. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan ini bukan pembicaraan yang bersifat
siang. Jadi awalnya ngobrol sama berdua, terus satu ngikut dan boleh, maka ini sesuatu yang tidak haram. Jadi awalnya ngajak ngomong berdua, tapi kalau yang satu boleh ngikut, maka ini tidak haram. Yang haram tadi, pas kita ngobrol berdua, yang satu mau ngikut terus bilang, lo gak diajak ya, jangan dekat-dekat. Nah ini yang gak boleh. Itu haram. Begitu. Tidak satu circle. Atau kemudian Tidak satu kelompok, tidak boleh. lo gak satu single. Karena sadar. Kalau gak selevel lah, selevel ya. Dan begitu juga Imam Nawawi menambahkan, ya, ketika misalnya ada orang keempat datang, awalnya kita bertiga terus ada orang keempat, jadi orang satu lagi orang bergabung dalam circle itu 4 orang, tapi kita tetap gak ngajak yang satunya ini boleh, karena ada yang satunya punya teman. Kalau punya teman, kalau tidak, kalau nggak punya teman, Kalau nggak punya, ya nggak boleh. harus diajak. Gitu. Ya. Ya, jadi sifatnya larangannya adalah ketika seolah-olah dikucilkan orang ini. Jadi intinya adalah larangan mengucil. Kadang kitanya juga nggak enak Gitu, mengucilkan. Nah, yang menarik adalah ungkapan dari Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki itu pernah menyampaikan begini, ada makna yang bisa kita ambil dari hadis ini secara terbalik. Apa secara terbalik? Yaitu adalah ketika ada 2 orang atau beberapa orang membicarakan perkataan yang bersifat rahasia, maka satu orang yang baru datang tidak boleh langsung masuk di dalam pembicaraan orang lain. Lagi ada orang ngobrol itu 2-an, tiba-tiba kita langsung masuk. Maka sebelumnya nggak ada kita dalam majelisnya mereka, gitu. Cuma kita pas lewat tuh, kayaknya itu asik. Mau itu lah nimbrung. Datang nimbrung. Ya, langsung ikut nimbrung itu tidak boleh. Jadi kata Imam Ibnu Abdul Bar, ini mafhum mukhalafah. Kalau kemudian 2 orang berbicara secara rahasia, itu nggak ngajak, itu haram. Tapi juga berlaku sebaliknya. Kalau ada orang yang tidak diajak, itu tidak boleh juga langsung masuk dalam sebuah majelis pembicaraan orang lain. Nggak sopan atau orang yang saya bahasa itu nggak sopan. Ini lagi ngomong tiba-tiba dipotong nih sama orang yang nggak tahu entah anginnya dari mana. Tiba-tiba datang langsung ikut nimbrung. Oh iya, saya juga begitu. Nggak diajak langsung. Tiba-tiba masuk. Makanya nanti dalam kitab-kitab adab seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah dalam kitab Tazkiratus Sam' wal Mutakallim, itu menyebutkan ketika guru sedang ngobrol dengan orang lain, ketika teman-temannya dalam majelis itu ngobrol dengan orang lain, itu janganlah tiba-tiba masuk dalam pembicaraannya sebelum diizinkan. Ya. Jadi nunggu dulu gilirannya. Jadi kalau nggak diajak ngobrol dulu ya udah. Gitu. Itu karena adab dalam belajar. Nah ini berlaku juga dalam adab di masyarakat. Jadi ada konteks yang bisa berkembalikan. Ya. Saya wallahu a'lam. Itu hadis yang keempat. Sekarang masuk hadis yang kelima. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajulu ar-rajula fi majlis summa yajlisu fi waladun tafassahu wa tawassahu muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia menduduki di tempat tersebut. Tetapi yang benar, orang yang duduk duluan memberikan kelonggaran dan keluasan. Muttafaqun alaih.
Nah, hadis yang kelima Ibnu Umar ini adalah hadis yang berkaitan dengan adab-adab, masih adab-adab berkaitan dengan bersosial, ya. Dan ini konteksnya tidak hanya di dalam sebuah majelis ilmu, tapi juga bahkan di dalam masalah soft sholat. Jadi ketika seseorang sudah menduduki satu soft, ya, maka tidak boleh orang yang baru datang kemudian bilang itu udah softku, udah soft. Tempat saya. Itu udah tempat saya. Itu tidak diperkenankan. Taraweh. Kalau sudah menempati. Jadi istilahnya soft itu adalah milik siapapun yang pertama kali datang. Ya, pertama kali datang. Dan itu Imam Nawawi mengatakan haknya itu hanya berlaku dalam satu waktu saja. Jadi kalau mau waktu besok untuk dapatkan soft taraweh di tempat itu, harus datang lebih awal. Semua tempat ibu itu. Tapi kitanya suka juga sih. Itu mah tempat ibu itu. Jadi kalau misalnya itu masih satu waktu rangkaian, masalah ketiga. Jadi nanti konteksnya adalah mengusir ini adalah untuk mereka yang memang baru datang, bukan yang sudah datang sebelumnya terus ada hajat. Jadi misalnya kita sudah duduk di sofa tersebut, kemudian kita hajat ke toilet dulu, terus balik, ada orang sudah nempatin, itu boleh kita minta. Itu boleh kita minta. Dan ini malah dalam mazhab Syafi'i wajib hukum. Wajib yang baru datang itu memberikan haknya yang sebelumnya sudah datang, itu harus menyerahkan. Begitu. Itu wajib diserahkan. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau jumhur memang mengatakan sunnah saja sifatnya. Gitu. Jadi si yang sudah duduk yang baru datang itu boleh menyerahkan ke hak yang sebelumnya atau kemudian dia tetap kekeh di tempat tersebut. Itu kalau jumhur. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini punya hak yang sebelumnya. Baik itu dia sudah menaruh sesuatu tanda atau tidak. Ya, menaruh satu tanda misalnya tadi ya, entah tas, sajadah, mukena, gitu. Jadi baik itu sudah menaruh tanda atau tidak, itu selama memang dia sudah duduk di situ lebih awal, itu dia punya hak. Karena tadi soft itu haknya orang yang datang lebih dulu. Ya, itu begitu. Dan maksud saya ini konsekuensinya wajib. Konsekuensinya wajib. Jadi meminta itu dan orang yang baru datang itu wajib memberikan. Nah, cuman ini tidak hanya berlaku dalam sholat, tapi juga berlaku di dalam muamalah, khususnya dalam fikih aswaq, fikih pasar. Pernah dengar Bu? Pernah yang bikin kajian nggak fikih pasar? Karena kan, saya dulu ada salah seorang junior saya dulu itu juga sempat konsultasi karena dia bikin skripsi itu tentang fikih pasar yang kemudian dengan era modern. Karena jarang sekali dibahas. Salah satu tentang hak majelis itu adalah tentang menempati ruko. Kalau ruko mungkin agak sulit lah karena sewa ya. Yang paling mudah itu kalau kita kayak ke gazebo. Iya, lapak. Lapak lah gitu ya. Pada botah lapak. Ini sama, konsekuensinya sama. Lapak itu punya hak siapapun yang lebih awal sampai. Maka siapa saja yang datang belakangan nggak bisa mengatakan, loh ini kan lapakku. Lebih pasar itu begitu. Fikih dalam fikih pasar ya. Jadi tata aturan Islam mengurusin pasar. Jadi Islam itu nggak hanya ngurusin tentang sholat kita doang, puasa kita doang, pasar aja diurus dalam Islam itu. Nah itu ada hak majelis. Jadi orang yang boleh menempati lapak tertentu itu adalah mereka yang datang lebih awal. Dan itu haknya berlaku sampai akhir nanti sore. Jadi kalaupun dia pergi, itu nggak boleh diusir, sampai haknya selesai di sore hari. Itu ketentuannya sampai seperti itu dalam bikin pasar. Sampai seterusnya. Beda kasus kalau ruko kan memang sewa. Itu sudah ada hak kemanfaatan namanya. Dia bukan hak kepemilikan tapi hak kemanfaatan. Begitu.
Nah itu memang punya hak, nggak boleh. Itu jelas nggak boleh diusir atau mungkin orang lebih datang nggak boleh. Ini konteksnya adalah siapa yang akad lebih dulu. Akad yang punya, yang akad lebih dulu, bukan yang bayar lebih dulu. Tapi yang akad lebih dulu. Kadang orang itu mikirnya adalah akad lebih dulu adalah bayar dulu. Padahal kalau akadnya sudah terjadi meskipun belum bayar, itu yang sudah harus dipenuhi. Bukan yang bayar lebih awal. Gitu. Ya, karena dalam Islam itu yang diperhatikan akadnya, bukan pembayaran. Karena pembayaran itu terkadang belum dikatakan sebagai sebuah akad. Karena pembayaran juga disebutkan itu akadnya. Jadi nggak bisa cek ini berapa rukunnya? Oh harganya misalnya setahun dapat 10 juta misalnya, ya ruko kecil kan, setahun 10 juta. Langsung kita nggak ngomong begitu, langsung kita transfer 10 juta. Ini nggak boleh. Harus kita bilang dulu, oh ya saya mau ambil ruko ini. Kemudian dibilang, oh ya silahkan dengan pembayaran sekian. Nah itu baru terjadi akad. Karena ini khawatir langsung bayar transfer duluan. Nggak bisa. Jadi transfer duluan tidak membatalkan akad yang sudah berlangsung. Tidak. Harus uangnya harus dikembalikan terlebih dahulu. Jadi uang yang tadi sudah transfer harus dikembalikan. Nggak boleh kita bilang ya sudah transfer ya sudah. Nggak boleh. Ya itu bukan haknya. Kembali jadi dalam fikih pasar itu juga berlaku begitu. Makanya dalam pasar itu nggak boleh ada pungutan untuk mendapati satu lapak tertentu. Kalau 3.000 itu, ibu ada yang pernah jualan 3.000 enggak? Saya dulu pernah jualan 3.000. Itu perenannya itu per jam. Iya. Karcis. Per jam itu minta lagi. Itu sempat saya kok lagi juga itu. Dagangan belum laku. Iya udah minta. Dia udah minta sampai hampir 5 kali. Makanya dia bilang ya laku aja belum ini ya. Dia udah dapat kayak masih mending kalau 2.000. Kadang sampai ada yang 50.000. Belum jualannya diminta. Jadi makanya sama senior saya tuh, kalau gitu diajak, kita jualan yuk. Terus pas jualan, wah itu luar biasa, mudorot. Nah itu nggak boleh. Makanya nanti Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah di bab Al-Muhtasib tentang orang-orang yang mengislahkan ketika ada sengketa orang yang bermuamalah, namanya kodi muhtasib, kodi hisbah. Itu mengatakan kodi hisbah itu harusnya tadi melarang hal seperti itu, praktek suap menyuap di pasar yang untuk bisa mendapati lapak tertentu itu harus disebutkan. Karena nggak boleh, itu lapak itu dalam pasar itu hak setiap muslim. Jadi nggak boleh ada seseorang punya monopoli terhadap suatu pasar, itu nggak boleh. Dalam Islam itu nanti kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, Bu, tidak boleh ada monopoli. Haram kan? Haram dalam monopoli suatu perdagangan itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena nanti kita akan melihatkan, Bu, di antara perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam adalah kalau kapitalis fokusnya adalah apa, Bu? Ada yang belajar ekonomi? Dulu sekali. Teorinya apa? Masalah ekonomi itu adalah berkaitan dengan kelangkaan barang atas kebutuhan manusia itu kemudian dirumuskan kebutuhan manusia tidak terbatas dan alat pemuasnya itu terbatas, sehingga problem ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis adalah tentang produksi barang dan jasa. Makanya kayak HP segala macamnya begini, itu kan hampir setiap tahun pasti keluar yang baru karena pikirannya adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, barangnya terbatas. Tapi dalam Islam, Bu, ini yang membedakan nanti antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Kalau ekonomi Islam, problem ekonominya itu bukan pada produksi, tapi pada distribusi kekayaan. Makanya nanti semua aspek di dalam ekonomi Islam itu fokusnya adalah tidak ada monopoli, bagaimana distribusi bisa berlangsung secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Maka tidak boleh ada monopoli tempat di pasar. Sekaligus juga nanti pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga. Itu kan?
Nanti ada larang-larangannya. Jadi sifatnya bagaimana? Termasuk nanti tanah terlantar itu boleh diambil paksa oleh negara. Kalau sekarang kan mohon maaf, banyak rumah-rumah kosong, tanah-tanah produktif itu akhirnya mangkrak. Dan ekonomi akhirnya tidak berputar. Dalam Islam itu tidak diperkenankan. Maka nanti ada istilahnya ihyaul mawat, bagaimana menghidupkan tanah mati, tanah yang tidak ada pengurusnya, nggak jelas kepemilikannya siapa, maka negara boleh mengambil hak tanah tersebut dan diberikan kepada siapapun yang mau mengelola. Bisa begitu. Jadi kalau hari ini kan beda, hanya orang beli tanah buat apa? Investasi. Dimanfaatkan nggak untuk perputaran ekonomi? Iya. Akhirnya banyak tanah yang tidak punya manfaat. Akhirnya masyarakat itu mengalami ketimpangan. Belum lagi nanti dengan sistem perbankan yang itu hanya memberikan syarat pinjaman hanya kepada orang-orang yang memiliki liability yang tinggi, yang bagus, asetnya yang bagus, yang itu maka akhirnya diberikan pinjam. Maka yang kaya akan semakin kaya. Makanya problem dalam sistem ekonomi kapitalis itu selalu satu, apa? Ketimpangan ekonomi. Makanya ini dikritik oleh Karl Marx dalam Das Kapital. Di mana kemudian bahwa ekonomi kapitalis itu akhirnya membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka muncul antitesanya, yaitu teori ekonomi komunis sosialis, yang mana kemudian perlawanan kelas, di mana para buruh, atau kalau dalam istilah dulu teori sosial itu adalah hubungan patron and client istilah. Itu akhirnya bagaimana patron si bosnya itu harus berterima kasih kepada para pekerja. Pekerjalah yang harus diutamakan. Ini dalam komunis. Gitu. Tapi Islam memberikan keseimbangan di antara keduanya. Yang mana kemudian seorang yang pengusaha harus memberikan ujur yang sesuai kepada karyawannya. Karyawannya harus memberikan pekerjaan usaha yang terbaik. Nah itu konteksnya sampai seperti itu. Ini jadi terlalu unik banget ya. Terlalu ilmiah sekali. Kembali jadi kita paham bahwa dari sisi ini hadis semacam ini saja itu punya konsekuensi sampai ke ranah sosial, ekonomi, bahkan nanti ke politik sekalipun juga. Makanya nggak boleh sebenarnya Bu di dalam sebuah soft sholat ada pejabat yang datang. Ada yang khususkan nggak boleh, kecuali pejabatnya datang lebih awal. Tapi kebanyakan Nggak boleh. Boleh mau seorang khalifah sekalipun nggak diperkenankan. Pokoknya harus datang lebih awal. Datang lebih awal maka itu soft milik tanpa terkecuali. Berarti tetap Ya, seperti itu. Apalagi di dalam majelis ilmu. Maka jangan kita mengusir orang yang duduk dalam sebuah majelis ya, sampai kemudian apa? Maka di situ ada juga perintah yang kedua, yaitu apa? Walakin tafassahu wa tawassahu. Maka berikanlah majelis itu berlapang-lapang. Jangan buat majelis itu disempit-sempitkan. Karena semakin majelis itu sempit, ya, semakin yang ngantuk gak ketahuan. Iya. Semakin majelis itu sempit, semakin yang ngerumpi banyak. Karena Noelnya enak, bisitinya mudah, gitu. Makanya majelis itu hendaknya itu agak luas, diperluas tidak sempit agar apa tadi? Biar guru itu bisa memperhatikan murid-muridnya satu persatu secara jelas, gitu kan? Sehingga ketika murid ada yang nggak fokus, ngantuk, itu guru paham, oh ini ada yang ngantuk, saya ulangi lagi materinya, karena ada yang ngantuk. Gitu. Nah itu fungsinya majelis itu perluas, kecuali memang sudah nggak ada tempat, ya itu beda cerita. Gitu. Tetapi kalau masih luas tempatnya maka perluaslah majelis, jangan berdempet-dempetan. Begitu. Karena itu riskan. Ya, temannya jadi setan. Jadi setan. Entah apa, kira apa, bahas apa. Noel temannya. Ya. Seperti itu. Baik, hadis yang selanjutnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia mencuci tangannya sebelum menjilatnya, atau meminta orang lain untuk menjilatnya. Dijilat, minta orang lain dijilat. Kumaha eta piring teh. Bu, mungkin kalau lihat dari sini mungkin ada yang jijik ya. Kok sampai begitu sih, sampai dijilatin, sampai Orang lain dihidupkan gitu ya. Ibu sekalian, ini ada hikmah yang luar biasa sebenarnya di dalam hadis ini, di mana ini erat kaitannya dengan keberkahan di dalam makanan. Khususnya sebenarnya berkaitan dengan rasa syukur bisa makan. Karena banyak Bu di antara kita kadang kalau tidak membuang makanan atau tidak menghabiskan makanan, itu kadang pernah nggak kita keingat pas lagi makan terus ada sisa terus kita nggak habiskan, pernah keingatan sama saudara-saudara kita jajan pas makan? Pernah keingatan sama teman-teman kita di ceknya? Pernah kedapatan sama teman-teman kita di rohingnya? Jadi munculnya orang akhirnya merasa harus menghabiskan setiap apa yang dia makan itu karena muncul dari rasa syukur. Rasa syukur Allah berikan rezeki untuk kita bisa makan. Nah masalahnya hari ini kita bukan hanya sekedar bisa makan, tapi makannya aja bisa milih. Ya kan? Besok makan apa, nanti makan apa, ini makan apa. Alhamdulillah tuh yang bisa milih. Bahkan yang dipilih bukan hanya makanan sekarang, bisa milih makannya gimana. Itu harusnya tingkat rasa syukur yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Cuma memang akhirnya seperti Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'alim itu menegaskan di antara makanan yang paling berkah itu adalah makan di rumah, bukan makan di luar. Kenapa kata Imam Az-Zarnuji berkahnya makan itu adalah makan di rumah, bukan makan di luar, untuk menghindari sifat hasad. Menghindari sifat hasad. Maaf kita kalau kita nggak sengaja bikin orang hasad. Makan di resto, foto cetek, upload. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena kata Imam Az-Zarnuji, hendaknya seorang talib agar ilmunya berkah itu menjaga dirinya dari hasadnya orang-orang fakir. Hasadnya orang-orang fakir. Pernah nggak Bu kepikiran kita mau masuk restoran, terus ada pengemis di luar restoran itu? Pertanyaannya Bu, saya nggak berbicara konteks kita. Konteksnya kalau kita jadi yang pengemis itu, melihat orang yang makan enak di restoran itu pikirannya apa? Habis. Ya Allah, kapan dia bisa makan itu? Kapan jadi orang kaya? Anakku makan itu. Perasaan ini, alhamdulillah kalau yang fakirnya itu orang soleh, akhirnya mendoakan kebaikan kepada mereka yang makan. Tapi coba kalau fakirnya orang-orang yang mohon maaf, bukan orang soleh, dia hasad, dia akhirnya benci. Ya Allah, orang itu makan enak banget, siapa udah ya Allah, berikan keberuntungan pada dia. Itu bisa sangat muncul, sangat dekat, sangat mudah. Orang yang fakir untuk mendoakan keburukan gara-gara iri. Kata Imam Az-Zarnuji, janganlah seseorang makan di luar yang kemudian menampakkan makanan itu hingga mendatangkan hasadnya orang-orang fakir. Karena dengan hasadnya orang-orang fakir ini menjadikan ilmunya tidak lagi berkah. Tidak lagi berkah. Makanya wajar ada kiai, mohon maaf, ya ulama yang mewah begitu ya, pakaian atau apanya mewah, itu langsung ada orang yang asal jadi ustaz kok kaya. Gue jadi ustaz mah serba salah. Kaya salah, miskin salah. Ustaz Masya. Makanya sebenarnya jadi kaya tak apa-apa, cuma tidak boleh menampakkan kekayaannya. Meskipun ada satu kisah unik Bu, kisah di antara yang muncul dari penulis kitab ini, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani.
Imam Ibnu Hajar itu orang kaya raya. Ya, kaya raya bukan karena bisnis sendiri, bukan, karena keturunan. Jadi bapaknya kaya raya. Bapaknya meninggal, tapi yang luar biasa bapaknya itu. Ini bisa kita contoh, Bu. Banyak akhirnya ulama hari ini, mohon maaf, ngomongnya kayak enak, hidup dari dakwah, nggak punya pekerjaannya mendakwah. Biasanya ini terjadi kenapa? Dia fokus belajar, tapi oleh orang tuanya ketika dipondokkan tidak disiapkan apapun untuk dia mengarungi kehidupan. Nah, kalau ibu-ibu sekalian pengen anaknya jadi ulama, yang disiapkan itu bukan hanya sekedar mondoknya gimana, pelajarannya baik nggak, ustadznya bagus tidak, lingkungannya bagus tidak, enggak hanya itu. Tapi yang harus disiapkan adalah nanti kalau sudah selesai mondok, pekerjaan apa yang harus diambil oleh anak kita. Karena banyak yang setelah selesai mondok itu bingung, Bu, kerja apa ya? Itu bingung. Jangan lihat Imam An-Nawawi meskipun nggak kerja, tapi hidup dari wakaf negara, wakaf masyarakat Damaskus, sehingga beliau nggak usah nerima gaji pun masih bisa hidup dari wakaf produktif di Damaskus. Tapi kalau kita hari ini yang sudah model kapitalis hari ini yang serba sendiri, apa-apa sendiri, ya, maka harus disiapkan bisnisnya. Dan inilah cara yang dilakukan oleh ayahnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu sudah memikirkan, anakku nanti harus belajar ke sini, nanti berguru ke ulama ini, nanti aku siapkan dana. Bahkan selesai belajar, ini ada bisnis yang setiap keuntungannya dia dapat kerja. Jadi siapkan skemanya. Makanya nanti bapaknya Imam Ibnu Hajar itu wafat ketika Imam Ibnu Hajar masih kecil. Itu sampai dia dewasa, keuntungannya masih ngalir ke Imam Ibnu Hajar. Keuntungan dari bisnis bapak yang sudah meninggal. Dan Imam Ibnu Hajar itu kan ngurusin bisnisnya, fokus belajar. Makanya setelah selesai belajar jadi ulama, dia jadi ulama yang kaya raya. Karena memang warisannya banyak. Itu warisannya banyak. Oleh bapaknya udah siapkan semua. Dan satu ketika, Bu, Imam Ibnu Hajar itu satu ketika melewati seorang Yahudi. Yahudi itu dalam kondisi yang kesulitan, serba sulit lah. Akhirnya ketika lewat Imam Ibnu Hajar itu lewat pakai apa? Siapa lagi ya istilahnya? Tanduk lah gitu. Tanduk yang mewah. Terus pakaian Ibnu Hajar itu juga mewah. Si pendeta Yahudi ini tersinggung. Kamu itu ulama katanya gitu, tapi pakaianmu mewah, tanduknya mewah. Kamu itu kayak gak zuhud lah gitu rasanya gitu ya. Kata Imam Ibnu Hajar apa? Yang Ibnu Hajar mengatakan bahwa masalah takwa itu bukan masalah pakaian seseorang. Masalah takwa bukan masalah kaya atau tidaknya seseorang. Orang yang kaya itu bisa menjadi jalan untuk takwanya dia. Orang yang miskin bisa menjadi jalan untuk takwanya orang miskin. Hingga kemudian nanti Imam Ibnu Hajar saya mengatakan tidak salah. Dan saya memakai pakaian yang bagus itu untuk menunjukkan bahwa saya orang yang beragama Islam ternyata bisa lebih kaya dari seorang Yahudi yang menolak Rasulullah SAW. Akhirnya orang Yahudi itu terletup. Emang kalau saya meyakini Muhammad sebagai utusan, aku akan jadi kaya seperti itu? Ya pasti, karena Allah menjamin itu. Akhirnya orang Yahudi itu karena miskin itu masih bisa. Ini contoh secara sederhana, ya, bahwa terkadang memang ada kalanya kekayaan itu bisa membawa kebaikan. Kalau apa? Diniatkan untuk syiar. Diniatkan untuk syiar. Tapi ada kalanya kekayaan itu mendatangkan mudarat kalau tidak diniatkan untuk syiar. Dan begitu juga kemiskinan itu bisa menjadi kebaikan bagi orang yang
sabar. Begitu. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu menyebutkan, maka lebih afdal mana orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kata Imam Ibnu Hajar, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Karena ini perdebatan yang panjang sebenarnya, perdebatan panjang. Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar itu perdebatan dari sejak dulu. Gitu. Tetapi Imam Ibnu Hajar bilang ini tergantung masing-masing orang. Ada kalanya yang kaya bersyukur itu memang luar biasa, tapi ada juga yang tidak. Pengennya mah kaya bersyukur tuh, tapi pas sudah diberikan kekayaan nggak ada syukur-syukurnya. Dan itu bahaya. Gitu. Makanya harusnya gini, yang jadi pertanyaan itu sering begini. Kalau ada misalnya gitu ya, ada pemuda yang datang ke saya terus bilang, "Tas itu pengen kaya." Pertanyaan saya bukan masalah, "Oh, kamu pengen kaya?" Yang saya tanya adalah, kalau sudah kaya nanti mau apa? Mau apa? Kalau fokusnya pada perkara dunia, saya bilang kekayaanmu membawa mudarat untuk diri. Tapi kalau kemudian dia menyebutkan kalau saya kaya nanti membangun misalnya Pak, entah pondok lah, entah masjid lah, entah memberikan pakar produktif lah, ya, atau kemudian menyerukan gerakan-gerakan positif lah dan seterusnya yang itu sifatnya amar ma'ruf, maka saya katakan silakan. Dan harus banyak orang kaya semacam itu. Tapi kalau kemudian nggak kepikir ke sana, udahlah, nggak usah. Karena dia pikir kaya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, itu berbahaya. Karena kalau udah kaya untuk kepentingan sendiri, buru-buru melihat kanan kiri. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kan, bukanlah bagian dari umatku mereka yang tidur di malam hari, sedangkan tetangganya dalam keadaan telah. Seberapa paham kita ibu-ibu sekalian tentang kondisi saudara dan tetangga kita di sebelah kanan kiri kita, apakah mereka dalam kondisi yang lapang atau tidak? Sedangkan Rasulullah SAW itu mengatakan, makanya itu konsep ekonomi Islam itu apa? Distribusi secara merata, gitu ya, kepada masyarakat secara umum. Jadi kekayaan itu tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Maka nanti ada syirkat, nanti ada zakat, ada sedekah, wakaf itu untuk agar kekayaan itu tidak terpusat kepada satu orang. Karena ada tipikal orang yang sudah buang-buang harta, kekayaannya itu terbalik. Seperti Abdurrahman bin Auf sampai jual kurma busuk aja. Untung. Tetap untung. Padahal pengen untuk dia bagaimana bangkrut, nggak bisa. Gitu. Nah itu contoh. Jadi karena apa? Karena pikirannya adalah uangnya itu untuk dakwah, untuk Islam. Jadi kekayaan untuk Islam itu tidak tercela, tetapi kekayaan untuk pribadi itu tercela. Jadi kaya untuk pribadi itu tercela, tapi kaya untuk apa? Dakwah Islam untuk Islam itu sendiri itu tidak tercela. Misalnya dia pengen kaya agar apa? Biar zakatnya 1 miliar. Pernah enggak berniat begitu? Pengen kaya biar bisa zakat 1 miliar. Yang ada biar kaya biar apa? Bisa beli mobil, beli rumah, beli helikopter kan. Sahabat kan begitu Bu, ketika turun ayat tentang apa keutamaan orang yang bersedekah. Coba ada orang-orang ahli sufa itu kan orang-orang yang hidup di masjid. Jadi makmumnya masjid, makmumnya Nabi gitu ceritanya. Yang hanya khidmat untuk belajar. Tapi ketika turun ayat sedekah, keutamaan orang sedekah, ahli sufa yang tadi hanya fokus belajar, akhirnya apa? Jadi kuli pasar. Biar apa? Biar keuntungannya bisa sedekah. Pernah nggak? Oh ya Allah, saya pengen bekerja buat apa? Biar bisa sedekah. Itu sahabat. Nah kita biar bisa kerja apa? Ya biar bisa nambah-nambah income lah, nambah-nambah jajan lah, nambah-nambah. Inilah. Kalau sahabat tuh nggak sampai yang awalnya nggak kerja, sampai bekerja hanya untuk bisa sedekah. Mindsetnya beda mindset. Makanya sebenarnya ini bisa menjadi apa namanya ya muhasabah ya untuk kita semua.
Oh iya, jauh sekali. Ya, jadi menyukuri tentang rizki. Yang kedua, ini tentang apa? Bahwa fala yang sah yadahu hatta yalqaha. Jangan kemudian dibasuh tangan kita sebelum kita membersihkan makanan-makanan yang ada. Ya, yaitu apa tadi? Untuk kemudian mencari keberkahan pada setiap butir makan, tidak menyisakan sedikit. Makanya kata istri saya, sampai orang Bandung itu kotoran ikan aja tetap dimakan. Jeroan dimakan. Guru saya Bu, ketika ke Mesir itu cerita, dulu orang-orang Mesir itu kalau mau jual ayam itu nggak pernah dijual ceker sama kepalanya khusus. Itu nggak pernah, sama jeroan itu nggak pernah. Tapi semenjak kedatangan mahasiswa Indonesia itu dimakan, itu sampai bingung mereka. Sampai ketika ada yang bilang mau beli ceker itu langsung udah kasih aja, biasanya untuk makanan ternak. Orang Indonesia mah disomce sama situ. Tapi semenjak banyak masyarakat Indonesia itu akhirnya apa? Yang awalnya tadi ceker itu langsung dikasih, sekarang jadi ada harganya. Iya, di shop. Jadi ceritanya sekarang itu sudah mulai ada harganya itu beli ceker di Mesir. Beli ceker, beli jeroan gitu ya, khusus ati, ampela itu. Dulu orang-orang Mesir, orang Arab suka. Ini malah dijadikan makan. Jadi makan ternak. Nah, mereka itu entah apakah terinspirasi dari hadis ini. Orang Indonesia sampai tidak tersisa sedikit pun begitu. Atau seperti Allah. Tapi kembalikan ya Bu, makanan itu yang sehat. Karena makanan itu tidak hanya mengejar yang halal, tapi yang toyib itu setiap orang beda-beda ya. Gitu. Yang toyib untuk satu orang ada yang toyib untuk orang lain. Itu berarti perlu perhatikan aspek kesehatannya, aspek higienisnya, aspek macam-macam lah. Seperti itu. Jadi yang pertama ini untuk mencari keberkahan di manapun sisa makanan yang ada. Yang kedua juga nah, apa konteks sampai dijilatin? Kenapa kok dijilatin? Ini agar tidak menyusahkan siapapun yang nanti membersihkan entah nampannya, piringnya. Ya, Bu, coba kalau piring habis makanan itu masih ada sisa kan, paling males kan Bu bersihnya daripada yang sudah bersih. Kalau bersih kan tinggal selesai. Tapi kalau ada masih banyak itu biasanya harus direndam dulu lah, biar gak lengket lah, gak apa. Jadi kan kadang yang mau nyuci sekarang entar. Dantar setelah numpuk kan gitu. Maka di antara hikmahnya adalah memudahkan. Kalau anak posisinya maka menjilatkan tangannya setelah makan adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Untuk sampai ke sana loh. Ya, anak menjilati makanan di tangannya itu bentuk berbakti kepada orang tua. Saya tanya Bu, anak-anak kalau makannya lahap senang atau enggak? Itu berbakti sampai dijilatin sampai nggak persis. Ya, begitu juga apa? Sebagai bentuk untuk berbuat baik kepada kalau kita punya ART, itu bentuk membantu ART. Itu kan orang yang nyuci bantu kita nyuci, itu akhirnya kita bantu dengan apa? Kita bersihkan makanannya sampai tidak ada sampah yang persis. Gitu. Itu contoh. Ya. Dan banyak hal lah begitu. Jadi intinya bagaimana kemudian dan aspek ini menjilati tangannya itu akhirnya bisa diperluas maknanya pada konteks yang lebih umum apa? Misal contoh kalau kita minum minuman yang seperti ini, ya, maka dibuang ini jangan sekedar botolnya begitu saja. Tapi kalau bisa press dulu. Itu memudahkan. Jadi konteks awil iqoha menjilati tangan itu sampai kemudian sisa-sisa makanan itu kita
kita amankan bahkan ketika akan menjadi sampah. Yang paling sering adalah kalau habis makan sate, ini yang sering diabaikan. Harus masukin ke botol. Nah, harusnya diamankan, bukan langsung pokoknya dibungkus, dah buang selesai. Itu kasihan tukang sampahnya. Banyak yang luka, banyak yang alhamdulillah bahkan ada sampai meninggal gara-gara itu. Pikir kita ya itu udah kerjaannya dia, tapi dengan kita membantu meringankan dia, mengamankan bekas makanan kita, itu antara bentuk mengikuti sunnah. Nah, jadi sampai seluas itu makna hadis ini. Tidak hanya sekedar menjilatnya selesai jilat doang, enggak. Ini saya berarti apa konteksnya? Termasuk mengurusi bekas makanan sampai ke tempat sampah. Itu bagaimana kita itu harus memikirkan bukan hanya sekedar yang penting dibuang. Masih mungkin ada yang penting dibuang, ada yang penting ya udah biarkan. Ya, jadi sampai pada konteks itu. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Allahumma. Ustaz, bagaimana dengan pernyataan menimbulkan hasannya orang fakir menjadi ilmunya tidak berkah? Apa korelasinya dengan hilangnya keberkahan ilmu, Ustaz? Baik. Apa konteksnya hilangnya berkah ilmu dengan hasadnya orang-orang yang fakir? Begini Bu, orang yang berilmu itu punya tanggung jawab untuk mengasihi hamba-hamba Allah. Punya tanggung jawab besar. Orang yang berilmu itu punya tanggung jawab untuk mengasihi hamba-hamba Allah. Makanya Allah itu memberikan gambaran tentang sifatnya Rasulullah SAW dalam surah Taubah ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu kan untuk menunjukkan betapa kecintaannya Rasulullah SAW terhadap umatnya, kecintaan yang luar biasa. Maka ketika seseorang yang ahli ilmu atau yang kemudian tadi istilahnya ulama, kemudian dia makan makanan yang bisa membuat orang fakir hasad, maka harusnya apa? Kalau dia berniat memberi nggak masalah. Jadi misalnya tadi masuk restoran, terus lihat ada pengemis atau orang yang minta-minta di depan, dia belikan satu porsi untuk dia. Nah ini nggak akan merusak ilmu. Tetapi ketika dia masuk melihat udah ada orang pengemis, ya udah biarin aja. Ini uang saya. Dan disinilah dia mulai tidak meneladani Rasulullah SAW, sehingga akhirnya ilmunya hanya sekedar tahu, tapi tidak merasuk ke dalam hatinya, karena dia tidak mewarisi hatinya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW itu peduli kepada kaum muslimin, mau apapun golongan, yang miskin, yang kaya, ada kepedulian. Sampai satu ketika kan ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW minta uang. Itu Rasulullah kasih terus itu sampai uangnya Nabi habis. Coba, pernah nggak ada orang datang minta tolong ke kita, minta pinjam uang, pinjam loh. Ini minta, kalau ini sampai ini minta bukan pinjam, minta sampai uang di sisi Nabi itu habis. Itu hatinya Nabi. Nah, orang-orang yang berilmu itu diminta untuk mencontoh hatinya yaitu muncul rasa cinta kepada empati betul kepada kaum muslimin, masyarakat secara umum. Jadi kalau ada orang yang tidak punya empati, berarti tadi awalnya dia mengabaikan, atau tadi ada orang hasad dari seorang fakir yang mendoakan dia. Akhirnya Pak, dia semakin buta dengan lingkungan sekitar. Nanti kalau kita lihat ada ulama, tapi kalau ditanya, coba Ustaz, di tempat antum pengangguran ada berapa? Gak bisa jawab, itu berarti gak punya empati. Makanya wajar, dulu kakek saya pernah nanya, kok kenapa hari ini pondok banyak
kiai-kiai semakin banyak, tapi masyarakat nggak semakin banyak. Kenapa? Salah satunya karena banyak para alumni pondok, bahkan semenjak di pondok tidak punya empati dengan masyarakat sekitar. Maka saritem dengan saritemnya. Ya, di sebelahnya ada apa, Bu? Ada masjid, ada pondok, ya dengan pondok nggak ngaruh ke saritem, nggak punya efek. Karena akhirnya makanya wajar coba tanya pada anak-anak yang pernah pondok bagi dua, pasti jawabannya satu, penjara. Karena di pondok yang fokus untuk belajar tapi tidak dilatih untuk berempati. Itu masih PR. Karena memang kiai pasti juga pusing karena untuk santri dilepas untuk melaksanakan misalnya tugas sosial di masyarakat, ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar di masyarakat. Itu yang nonton juga harus banyak, ustadznya juga harus banyak. Berarti biayanya harus lebih besar. Kayak benar. Jadi makanya dilematis itu. Ada yang pengen begitu, nggak punya kemampuan, ya. Gitu. Ada yang punya kemampuan tapi nggak kepikir begitu. Repot. Makanya kalau bagi saya, bagi yang memondokkan anak-anaknya liburan, itu bagi saya bukan diajak ke mall, Bu. Bukan diajak tempat wisata, Bu. Datengin anak-anak gelandangan. Itu untuk menunjukkan bahwa ilmunya itu berguna untuk mereka. Bukan akhirnya ilmunya itu hanya sesuatu yang sifatnya untuk pribadi saja. Jadi itu harus diajak anak-anak yang muda itu harus sering diajak keliling melihat kasus-kasus masalah sosial. Biar dakwahnya itu relate, Bu, ngerti. Kadang anak pondok itu keluar dari pondok itu nggak relate dakwah dengan di masyarakat. Kenapa? Ya karena fokusnya kitabnya aja. Fokusnya kitabnya aja pelajarannya. Sedangkan masalah di masyarakat dia nggak tahu. Masalah masyarakat apa? Ya boleh saya ngaji ini. Jadi apa masalah masyarakat yang boleh ngaji? Itu udah masalah itu. Padahal tidak semua masalah masyarakat harus diselesaikan dengan kaji. Malah seringnya main ke luar atau gitu. Karena keluar. Silakan Bu kunjungi anak-anak jalanan di bawah Cikapayang, Bu, itu masih banyak ya. Ya, anak-anak pak kadang duduk di situ, ya, di taman-taman kota, gitu. Yang kemudian ada gelandangan entah pengemis, entah akan tidur, ya, tidur di masjid itu gimana, ada banyak yang begitu. Itu kita tanyakan, carikan solusi. Meskipun kadang kalau udah sistematis sulit. Ya, Allah seperti ya. Udah jam 11, udah jam 11. Boleh. Udah jam 11. Ustaz, mengenai hadis yang kelima, saya apakah itu ada pengecualian? Contohnya seperti ini, saya pernah melihat waktu itu kasusnya sedang menunggu waktu sholat, jadi sudah menunggu udah ngetek-ngetek, tiba-tiba datang ibu, tiba-tiba dia ngambil tempat, ada sisi tempat, jadi dia cuk aja gitu. Nah yang itu masih muda, dia nggak sampai terima kalau ibu dari situ dulu pasti akan sempit. Jadinya saya disitu ngeliatin ini gitu dengan alasan udah capek nyari tempat buat sholat. Yang pertama, yang kedua, nah di situ saya cuma diam aja, nggak yang nenangin atau gimana, jadi diam aja. Nah yang kedua, saya udah dapet tempat, tiba-tiba pengen ke toilet, ada yang nempatin ibu-ibu, ya udah deh ibu-ibu, tapi jadinya kedua. Nah itu gimana Ustaz? Bismillah, yang pertama ya. Jadi kalau konteksnya ada yang baru datang kemudian ada yang bilang jangan dekat-dekat sini lah gitu ya bahasanya, maka selama pada konteks saja tawassut, berikanlah keluasan, ini memang para ulama mengatakan ini sifatnya tidak sampai wajib begitu. Jadi meminta untuk berlapang, tolong yang sempit ada berlapang, ini sifatnya sunnah. Kalau enggak boleh sunnah begitu. Kecuali memang itu dalam majelis. Kalau dalam majelis maka yang punya wewenang adalah ustadznya. Ini tolong agak geser, maka ini sifatnya bisa diwajib. Tapi kalau sesama jamaah, maka ini sifatnya hanya sekedar sunnah, mengingatkan begitu. Jadi kalau nggak mau, ya sudah, tidak bisa
dipaksa karena sifatnya sekedar sunnah. Untuk pertanyaan kedua, ya, ketika tadi kan itu kan wajib ya, tetapi memang yang namanya kewajiban itu boleh dilepaskan. Jadi apa yang menjadi hak kita itu boleh kita lepaskan, ya. Jadi ada istilahnya itu melepaskan hak. Itu hak kita dan kita boleh meminta begitu, dan yang kita minta wajib harus memberikan. Tetapi kalau kemudian kita merasa ini bakal ribut dah, gitu ya, bakal panjang lah, maka kita melepaskan haknya itu boleh. Melepaskan haknya itu boleh. Ini bahkan berlaku pada konsep yang lebih luas dan juga berkaitan dengan nafkah dalam keluarga. Misalnya istrinya punya penghasilan, suaminya punya penghasilan, qadarullah suaminya dipecat misalnya, kena PHK. Nah, ini nggak punya penghasilan hanya dari istrinya. Nah, selama masa dia mencari pekerjaan, nafkah ini sebenarnya tidak gugur. Jadi misalnya suaminya nganggur 3 bulan misalnya, maka 3 bulan ini suami punya hutang ke istri sebenarnya. Jadi mentang-mentang nggak dapat pekerjaan itu nggak menggugurkan nafkah, enggak. Nafkahnya hanya dipending. Begitu, itu hutang. Terus gitu. Nah, ketika suami udah dapat pekerjaan, terus melihat kok berat, ini baru dapat pekerjaan pertama kok udah harus bayar hutang ke istri 3 bulan, hutang nafkah 3 bulan, kan berat gitu. Nah, ini istrinya berbaik hati, udah mas, nggak apa-apa lah, diikhlaskan. Gitu. Nafkah yang 3 bulan dianggap lunas, maka selesai. Nuntut boleh nggak? Boleh, itu haknya istri. Jadi istrinya tetap nuntut, karena sebenarnya suaminya masih punya tabungan, bisa gitu. Ya, masih punya tabungan, masih punya simpanan. Mas, ini kan hak saya, harus diberikan. Maka menuntut dalam hal itu boleh. Tapi kalau nggak mau ribut, ya udahlah diikhlaskan, tidak boleh. Tapi itu haknya istri, bukan hanya suami. Suami bilang, neng ikhlas aja ya. Suaminya nggak punya wewenang itu, meskipun suaminya pemimpin, masalah hak itu nggak bisa digugurkan dengan suami. Suaminya hanya bisa mengasih pendapat, keputusan tetap di istri masalah hak. Hak nafkah keputusan di istri, bukan di keputusan suami. Gitu. Makanya ketika nanti istrinya mengatakan, oh ya udah nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau istrinya, oh nggak bisa, nggak bisa. Yang kemarin tetap harus dibayar, nggak berat mas, cuma sekian, nggak bisa gitu. Nah, berarti harus wajib dibayar. Bayar. Ya, wajib dibayar. Jadi ini berkaitan dengan pelepasan hak. Jadi apa yang menjadi hak kita tadi itu kewajiban orang yang kita tuntut. Tapi kalau kita merasa bakal ribut, boleh dilepaskan, boleh. Dan itu malah lebih utama mendapatkan kesunahan untuk apa? Biar tidak membuat masyarakat gaduh kan gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Silakan. Ternyata memang Islam itu mengatur sedekah itu ya Ustaz, untuk ini ya. Islam itu mengatur sedekah itu ya untuk kehidupan kita. Untuk ini ada 3 pertanyaan Ustaz, dua-duanya. Ini udah jam 11 gitu ya. Terkait dengan hadis keempat Ustaz, apakah itu hukumnya tetap haram walaupun obrolan antara 2 orang tersebut itu tidak ada kaitannya dengan orang ketiga gitu. Apakah masih tetap haram atau bagaimana? Terus selanjutnya untuk yang terkait dengan hadis kelima, yang tadi kaitannya dengan lapak itu Ustaz, kalau yang di tempat yang tidak berbayar, tapi tiba-tiba ada misalnya kayak preman gitu Ustaz, akhirnya untuk dapat tempat yang mungkin strategis itu kita harus bayar. Itu bagaimana Ustaz? Sedangkan mungkin dengan bayar itu kita jadi zolim ke orang lain, pedagang lainnya itu bagaimana? Yang pertama nanti kalau diingat lagi kalau saya lupa pertanyaan kedua ya. Yang pertama berkaitan dengan hadis kedua, kalau bagaimana kita ngobrol memang karena tidak ada urusan sama yang kedua. Maka intinya selama itu bukan ngobrol rahasia, meskipun dia hanya sekedar nikmat itu nggak masalah. Yang penting jangan dikucilkan, meskipun nggak ada urusan sama dia nggak masalah. Itu meskipun urusan yang penting itu bukan urusan rahasia. Kalau urusan rahasia minta untuk ada orang lain dulu untuk nemenin yang teman kita lain.
Jadi jangan sampai ngomongin urusan rahasia antara engkau dan aku itu tapi hanya ada satu orang lagi, tapi nggak boleh ikut, nah itu nggak boleh. Gitu, jadi tetap haram. Tapi kalau misalnya pembicaranya bukan pembicaraan rahasia yang sebenarnya dia tahu dengar pun kita juga nggak merasa keberatan, meskipun dia nggak komentar apapun, ya nggak masalah. Jadi konteksnya ini bukan kemudian harus aktif ngobrol, bukan, tapi diikutkan dalam obrolan. Atau kemudian seenggaknya dia bisa mendengar obrolan kita sehingga dia tidak ada zon, nggak ada suhu zon. Ini ngomongin saya ya. Ini sebenarnya ini nggak ada itu. Selama nggak ada itu anak bisa, begitu ya. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan apa namanya? Lapak. Bagaimana kita kalau misalnya pengen mendapatkan lapak suatu akhirnya harus bayar, dan ketika bayar itu ada kita menzalimi lapak lain, ya kan? Dalam hal ini, maka konteksnya sebenarnya begini. Yang pertama, maka pembayaran itu dalam fungsi apa dulu? Kalau itu diharapkan agar kita ngetek tempat. Pertanyaannya adalah apakah itu memang milik orang tersebut atau sebetulnya bukan milik. Pasar itu bukan milik individual soalnya. Pasar itu adalah milik umum. Makanya dalam Islam nanti ada 3 kepemilikan dalam ekonomi Islam. Artinya adalah kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum itu adalah kepemilikan yang tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja. Negara tidak punya hak di situ. Negara hanya haknya mengelola, mengatur regulasi, tapi kepemilikan itu milik seluruh kaum muslimin. Begitu. Ya. Kalau itu adalah pasar, ya, bukan ruko. Kalau ruko nanti tidak cerita. Pasar. Nah, ketika itu pasar adalah hak milik umum dan tidak ada dari satu orang pun, maka kita memberikan suap atau memberikan uang itu berarti masuknya konteksnya adalah suap. Dan ini pernah disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hukum Sultaniyah. Yang tadi kodisbah tadi, orang-orang yang keliling untuk mencegah kemungkaran, mencegah kemungkaran tadi, itu ternyata memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan. Ini saya kasih ya, nanti jangan diganggukan lapak saya. Ada yang begitu. Maka dalam hal ini kembali kepada hukum riswah dulu. Sogok menyok konteksnya. Riswah itu haram jelas hukum asalnya. Rosi wal murtasi finnar, orang yang disogok dan menyogok di neraka. Cuman ada sebagian ulama yang memberikan pengecualian. Kalau konteksnya adalah orang yang nyogok, itu adalah orang yang dirampas juga haknya. Jadi misalnya kita memang datang lebih awal, terus kita lihat itu tempat belum ada yang nempatin, terus kita mau nempatin, terus orang yang lain di bawah premannya datang atau petugas itunya datang, terus bilang, jangan, itu udah tempatnya situ. Terus kita tanya, emang sudah datang? Ya belum. Berarti kan itu hak kita. Nah, tapi ketika dia ngeyel itu harus itu, maka kita boleh di sisi itu untuk membeli apa yang menjadi haknya kita. Tapi itu haknya kita dulu, bukan hak orang lain ya. Kalau hak orang lain nggak boleh, haram itu. Riswah apapun itu seluruh ulama sepakat haram. Kalau kemudian bukan hak kita, misalnya tadi kita datang, terus kita tanya, saya mau nempatin sini, kok nggak boleh, sudah ada yang nempatin. Siapa sih itu? Mana orang yang udah tadi udah datang, tadi sekarang lagi pergi. Nggak boleh kita. Terus kita bayar di situ, itu haram, mau dilihat di masa manapun nggak ada yang membenarkan. Begitu. Tapi beda kasus kalau sifatnya tadi kita datang ke lapak itu belum ada sama sekali. Pas kita mau nempatin, baru dilarang sama premannya atau sama petugasnya. Terus bilang kalau mau aman bayar dulu. Nanti siang itu tak larang, tak gantikan tempat. Nah maka kita membayar itu sebagian ulama membolehkan dengan alasan kita membeli hak kita yang dirampas. Jadi hak kita sudah dirampas, kita belilah lagi. Maka itu boleh dengan menuang. Cuman konsekuensinya unik, konsekuensinya unik. Dalam kitab itu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Syekh Abdul Allah disebutkan bahwa
Kondisi semacam itu, yang nyuap tidak haram, tapi yang menerima suap haram. Perjualbelikan lapak. Gitu. Jadi kita yang nyuap karena hak kita yang dirampas itu tidak haram karena kita mempertahankan hak kita hingga akhirnya keluar uang. Tetapi yang menerima suap itu haram, tetap haram. Jadi penerima suap itu tidak ada yang dibenarkan dengan kondisi apapun. Tapi orang yang menyuap itu ada yang membenarkan kalau kondisinya adalah mengambil haknya kembali. Contoh juga ini yang sering, penerimaan CPNS, penerimaan polisi, TNI. Ya. Kalau nyuapnya itu sebelum tes, nggak boleh, haram. Nggak ada yang membolehkan sama sekali. Tapi kalau nyuapnya itu adalah ketika sudah keluar hasil, nama kita sudah terpampang lulus, terus tiba-tiba ada pemberitahuan ini kalau nggak bayar sekian akan dicoret, maka ini boleh mempertahankan dengan hartanya. Jadi dibayar, meskipun jelas ini haram yang minta tadi ini haram. Begitu. Tapi harus jelas udah terpampang lulus, bukan nggak lulus terus kemudian nyari siapa ya? Wah, yang jebak inilah, Pak, tolonglah anak saya dimasukkan. Ini yang ini sedikit Pak. Soalnya anak saya nggak lulus. Ya, haram itu mutlak, semua ulama sepakat itu haram. Roshi bermurtasi penyuap dan yang disuap sama-sama begitu. Jadi itu konteksnya. Nah, sehingga apa yang kita ngerti kalau misalnya memang mengambil hak orang lain itu bisa jatuhnya hak. Begitu. Tapi kalau tidak mengambil hak orang lain tapi mempertahankan hak kita yang sudah direnggut bahkan diancam akan direnggut, maka boleh dilawan dengan apapun termasuk dengan harta. Jadi nahi munkar itu bisa menghentikan dengan tadi jabatan, kekuatan, senjata bahkan harta. Seperti dulu kasusnya ada pimpinan mualaf center, saya lupa lagi namanya, Pos Steven. Itu katanya sempat keliling Bu, cari PSK dulu. Kemudian dibayar sehari itu pokoknya saya lupa lagi berapa, pokoknya satu malam itu pasti bawa 100 PSK. Tapi itu apa? Dibayar agar mau dengerin ceramah. Begitu. Boleh nggak? Ya boleh. Meskipun bayar PSK, tapi uangnya itu dalam rangka agar PSK itu daripada waktunya nanti melayani orang-orang yang bermaksiat, akhirnya dia dibayar untuk datang kaji. Sehingga ketika misalnya ada yang punya ide, misalnya ada yang bilioner gitu ya, triliuner itu kemudian punya harta banyak terus kemudian bilang kok jamaah sedikit yang datang ke masjid, udahlah yang datang ke masjid mau dikasih uang, boleh nggak? Boleh. Meskipun itu sebagai awalan, nggak boleh terus. Itu untuk mendidik, jadi jangan selesai mengasih duit selesai urusan, enggak, harus ada pendidikannya, harus ada penjelasannya, kepahamannya. Kayak ngasih sembako itu juga tadi dengan dia hadir dalam majelis itu kan bagus, karena dia sebenarnya ada muncul pemahaman yang lebih baik, sehingga dia hanya nanti muncul kesadaran, bukan karena sembakonya, bukan karena uangnya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup atau ada lagi? Cukup ya? Oh, bulan depan aja. Kalau bisa. Iya, Pak. Melanjutkan yang bulan tadi yang sebelumnya, bagaimana kalau maaf kebetulan kan suami saya kalau saya ada perkara dan kalau misalnya kebetulan suami saya kan acara ya Pak ya, nah itu kalau misalnya ada satu laporan ke polisi sebenarnya semua kasus sudah terpenuhi, hanya kalau tidak diberi pledge itu lama banget.
Betul. diri kita gitu. Nah kalau kita mau lurus-lurus aja, ya mau sebenarnya pengennya lurus, cuma kan ada Jadi kayak jalan-jalan. Nah itu bagaimana harus lakukan itu jadi diskusi. Kami juga jadi lurus aja dan kan bisa direspon. Tapi memang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu menyedihkan kita ya pelaksanaan pemerintah kita ini dari mulai atas sampai bawah itu memang itu bicara. Nah posisi kami itu harus bagaimana? Tadi kan seperti yang saya sampaikan kalau misalnya itu langkah kita, ya itu ada perlawanan gitu ya. Nah itu bagaimana? Tapi kesannya jadi kayak menggampangkan. Betul. Masya Allah. Baru ini pertanyaan yang mungkin menjawab keresahan kan. Begini Bu, jadi kalau selama memang berkasnya SOP-nya sudah sesuai, memang ini masuk pada bagian tadi menyuap yang dibolehkan oleh sebagian ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain. Selama tadi syarat terpenuhi, SOP-nya sesuai. Jadi hanya cepat tadi, ayo jangan cepat. Nah, cuman kalau misalnya diharapkan tentu adalah ketika tidak terpenuhi, ada berkas yang kurang. Hanya apa? Udahlah, tutup mata aja ya. Yang berkas ini dianggap ada. Nah, itu jelas itu haram. Nah, coba pertanyaan kedua yang baik, yaitu apa yang bagus ini? Kalau kita melakukan yang seolah pendapat ulama yang tadi, itu soal kita jadi menggampangkan sesuatu yang salah. Jadi karena kita biasakan aja. Kita harus ingat bahwa hukum tersebut itu kembali kepada satu hukum, yaitu hukum darurat, hukum kedarurat. Cuma pertanyaannya yang namanya darurat itu tidak selamanya. Jadi kalau terus itu harus begitu, terus itu udah lagi darurat. Karena hukum darurat begini Bu, hukum darurat kan contoh ya, ketika orang itu kelaparan dan tidak ada yang bisa dimakan selain babi. Ingat, ketika seseorang itu makan babi karena nggak ada yang lain, itu kan nggak boleh makan babi sampai habis. Nggak boleh sampai kenyang. Sampai kenyang masih mending, sampai habis. Satu babi habis. Bukan lagi kenyang, habis. Kalau kenyang mungkin masih berhenti, mungkin sepertiga lah babinya habis. Ini habis total. Maka kenyang aja nggak boleh, habis apalagi. Jadi hanya boleh makan pada kadar dia bisa bergerak untuk mencari makanan yang halal. Itu kuncinya di situ. Jadi makan babinya yang darurat itu dia sampai bisa bergerak sampai ketemu yang halal. Gak ketemu yang halal, maka lagi yang haram. Tapi pada sampai titik nanti dia memperkirakan kira-kira pada tahap ini nanti ketemu yang halal. Itu aja tuh. Begitu. Jadi gak boleh makan sampai kenyang, apalagi sampai enak ini tadi lagi. Porsi lagi kelihatannya enak. Mumpung mudorot itu. Ini sama kasusnya juga Bu, tentang hukum memandang perempuan bagi laki-laki atau sebaliknya. Ketika dia melihat seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang cantik kemudian dia terpesona, maka pandangan yang pertama itu masuk rumus. Tapi nggak boleh kemudian dicari lihat lagi. Nah sekarang nggak jelas, kurang clear. Yang pertama halal, yang kedua. Jadi kasusnya bagaimana? Maka harus dicari solusi. Yang solusi bukan harus selalu pelicin. Oke, pada misalnya ada kasus-kasus yang memang harus selesaikan. Ini kalau nggak diselesaikan ini ada hak orang lain yang hilang nih misalnya, direbut nih misalnya. Maka ini harus diurus segera. Oke, boleh pakai uang itu. Tapi kalau misalnya ini kliennya masih bisa dengan cara yang lain, kita deketin atasannya biar atasannya menekan bawahannya dengan pendekatan personal, bisa begitu. Jadi jangan langsung menggunakan satu cara yang itu menjadi kedaruratan. Karena kalau iya, akhirnya kita menganggap itu bukan lagi darurat. Hal biasa. Dan hal biasa ya bukan darurat. Jadi kebolehan menyogok dalam konteks itu adalah sifatnya darurat, bukan karena kebiasaan. Misalnya contoh tadi, kita punya 3 anak, yang satu masuk
polisi, yang satu masuk TNI. Dua-duanya nyogok semua. Kita mah kebiasaan terutama bikin SIM. Yang ketiga juga begitu. Bikin SIM kan gitu. Bikin SIM, tembak. Itu udah kebiasaan di sini. Kalau enggak lah. Jadi kalau itunya udah selesai ujiannya nggak apa-apa, ya. Kok nggak keluar-keluar? Nah, Pak mau nggak keluar-keluar? Kalau segini langsung jangan keluar besok ya. Karena bisa ada hasil. Kalau enggak mau 8 kali, Tapi itu jadi kebiasaan di sana gitu. Ya itu dosanya mereka. Dosanya mereka, bukan dosanya kita. Kita kalau enggak nyogoknya 8 kali. kita kewajibannya adalah tadi. Kalau itu darurat, maka boleh melakukan hal itu. Kalau nggak darurat, cari cara lain yang bisa memudahkan. Kalau misalnya tadi kita nggak ada kepentingan apapun dengan SIM, masih kadang keluar, kadang juga dibonceng suami misalnya, misal. Jadi punya SIM juga sebenarnya kayak pajangan aja, bisa gitu, kayak istri saya juga. Punya SIM, punya motor juga, suruh saya bawa kemana-mana. Nah, akhirnya ketika istri saya misalnya ujian SIM, terus bilang ini udah lulus, tapi nggak keluar, hanya nyoba aja biar cepat, nggak berlaku, nggak boleh. Karena apa? Karena dia tidak ada urgensitas untuk memiliki SIM tersebut. Sekarang mau malah ditawarin. Kalau tukang ojek misalnya, Gojek ya, atau Shopee Food dan semisalnya, itu kan dia butuh cepat tuh SIM-nya. Maka hal itu selama memang dia sudah dipastikan nggak lulus dalam ujian SIM, maka boleh dia mencoba karena sifatnya ada urgensitas. Cari rezeki. Gitu. Tapi kalau yang ibu-ibu yang setiap hari di atas suaminya, enggak. Itu nggak berlaku ya Bu ya. Seperti itu. Terus kata kita ini bertiga. Ini konteksnya jadi luas sekali ya. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan dilanjut bulan depan ya, silakan. Ibu punya anak mau tanya bulan depan, nah itu silakan. Karena memang Bu masalah fikih itu memang biasanya akan kemana-mana karena dengan realita yang berbeda. Nah, kita mendapati realita ini hasilnya begini, mendapati itu bagaimana itu hanya hukum fikihnya bisa berbeda-beda. Makanya saya nggak menyalahkan ibu dari pertanyaan itu, saya nggak masalah begitu. Cuman memang saya khawatirnya ketika terlalu lama majelis mengambil hak yang lain. Ya, itu saja yang saya cukupkan pada majelis pada hari ini. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah. Ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.